Saya melanjutkan pelajaran Fondasi Kristen dan ini sesi yang ke-18. Kita masih membahas tentang keilahian Kristus dan ini keilahian Kristus bagian yang ketiga. Dan ini adalah nomor 4. Kitab suci atau Alkitab kita menunjukkan bahwa Yesus itu mempunyai sifat-sifat ilahi. Dan memang beberapa sifat-sifat ilahi itu bisa diberikan kepada manusia ya. Tetapi ada beberapa yang tidak memungkinkan untuk diberikan. Kalau kita mempelajari doktrin Allah, kita akan tahu adanya dua kelompok sifat seperti itu. Jadi misalnya kesucian Allah bisa diberikan kepada manusia. Maka manusia itu Adam, Hawa waktu diciptakan pertama suci. Tapi kalau sifat kekal, ya kekal ke belakang, ke arah depan, itu bisa diberikan. Tapi kekal ke, yang tadi ke depan bukan ke belakang, kekal ke belakang, ke arah minus tak terhingga, itu tidak memungkinkan. Karena manusia itu waktu dia dicipta, dia sudah punya titik awal. Dia apa-apakan pun tidak bisa diberikan sifat kekal ke arah belakang. Jadi saudara, sifat-sifat Kristus yang saya bahas di sini sebagai sifat-sifat ilahi, memang sebagian merupakan sifat-sifat yang bisa diberikan. Tapi sebagian tertentu merupakan sifat-sifat yang tidak bisa diberikan dan hanya bisa menjadi milik Allah saja. Dan ini contohnya yang pertama adalah sifat kekal ya. Saya akan memberikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Kristus itu punya sifat kekal. Pertama adalah Mikha pasal, memang saya ambil dari Perjanjian Lama dulu ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini urut gitu ya, dari urutan dari kitab-kitab dalam Alkitab itu ya. Mikha pasal 5 ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebetulnya kata-kata ini sudah menunjukkan bahwa Kristus itu kekal ke arah belakang, ke arah minus tak terhingga. Tapi saudara, kalau argumentasi ini saudara gunakan terhadap para saksi Yehova atau Unitarian, ini yang barusan debat dengan Albert, maka mereka berkata, loh, kami juga percaya kalau Kristus itu asalnya itu sudah sangat purba, tapi itu tidak berarti dia kekal. Jadi ayat ini sebetulnya berarti kekal, minus tak terhingga. Tapi mereka tidak mengaku itu karena eksplisitnya tidak ada. Ya, tapi sebetulnya istilah-istilah seperti ini yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, itu jelas sekali sebetulnya menunjukkan sifat kekal. Ya, tapi kalau memang mau eyel-eyelan dengan mereka, karena mereka ngeyel terus tidak peduli mereka benar atau salah, maka nanti kita lebih baik menggunakan ayat-ayat lain kalau berhadapan dengan atau Unitarian atau saksi Yehova. Tapi setidaknya ayat ini sudah menunjukkan bahwa sebelum Yesus itu dilahirkan oleh Maria, dia sudah ada. Dan karena itu menunjukkan dia Allah dan manusia. Manusianya memang baru ada waktu dikandung dan dilahirkan Maria. Tapi Allahnya sudah ada sejak purba, sejak kekal, sejak minus tak terhingga. Nah saudara, jadi memang ayat ini kalau dilihat dari awalnya merupakan satu nubuat tentang Kristus ya. Engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Jadi ayat ini menubuatkan kelahiran Kristus di Bethlehem. Karena itu waktu orang-orang Majus itu datang mencari dan Herodes menanyakan kepada ahli-ahli Taurat di mana Mesias itu akan lahir, mereka tahu dengan pasti nubuatnya Mesias itu lahir di Bethlehem. Dan nubuat ini 700 tahun sebelum kelahiran Kristus menunjukkan luar biasanya Alkitab kita berani memberikan suatu nubuat
700 tahun sebelumnya dan dalam nubuat-nubuat yang lain bahkan lebih dari itu. Ya, jadi saudara, ini nubuat tentang kelahiran Kristus, tapi dikatakan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Menunjukkan Yesus sebagai Allah dan manusia, manusianya tidak kekal, tetapi Allahnya jelas-jelas kekal. Sekarang saudara, mari kita melihat Yohanes pasal, ini poin yang kedua ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan sebagainya. Dari ayat 14-nya terlihat bahwa yang dimaksud firman atau logos dalam bahasa Yunani di sini adalah Yesus. Ingat ya, tidak selalu kata logos atau firman menunjuk kepada Yesus. Adalah suatu kesalahan yang fatal kalau seadanya kata firman atau logos ditujukan kepada Yesus. Kata-kata berfirmanlah Allah lalu diartikan beryesuslah Allah, itu menjadi konyol dalam Kejadian 1 waktu penciptaan dan sebagainya. Jadi sudah di sini dan beberapa ayat saja di mana kata firman itu merupakan gelar yang menunjuk kepada Yesus. Mengapa Yesus diberikan gelar firman? Karena saudara, firman atau kata atau word bahasa Inggris itu kalau saya keluarkan kata-kata, saya bicara, maka orang itu bisa mengenal saya. Kalau saya diam saja terus, orang susah bagaimana mau kenal saya. Tapi pada waktu saya bicara, saya cerita tentang diri saya dan sebagainya, maka itu membuat orang itu mengenal saya. Melalui Yesus, orang bisa mengenal Allah. Dan karena itu dia disebut dengan istilah kata atau word. Juga alasan yang lain, karena Yesus itu adalah pusat dari seluruh firman yang tertulis. Dan karena itu dia diberikan gelar firman. Jadi jelas bahwa firman di sini menunjuk pada Yesus. Dan ayat 1-nya mengatakan firman atau Yesus itu sudah ada pada mulanya. Kalau saudara memperhatikan Albert dan Benny barusan ini debat, mereka memperdebatkan hal ini. Sebetulnya sama seperti yang tadi ya, ayat Mikha ini ya. Purba kala, dulu kala, itu sudah menunjukkan minus tak terhingga. Demikian juga pada mulanya di sini, sebetulnya menunjukkan suatu saat pada minus tak terhingga. Tapi mereka lagi-lagi tidak mau terima. Apa dasarnya dan uang pokoknya ngeyel. Sudah coba kita lihat di dalam episode ya. Yohanes pasal 1. Kalau di sini kita melihat pada mulanya adalah firman dan terusnya. Lalu ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat 3-nya segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan perhatikan ya, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, nanti ayat 14-nya baru dia menjadi manusia di sini ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ayat 1 dengan ayat 3 ini, berarti kata-kata pada mulanya dalam ayat 1 ini terjadi lebih dulu daripada penciptaan yang Yesus lakukan di dalam ayat yang ketiga ini. Dan penciptaannya mutlak ya, perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi langit, bumi dan segala isinya dan sebagainya itu Yesus yang menjadikan. Kalau ini menunjuk pada Kejadian 1 ayat 1, menunjukkan bahwa Kejadian 1 ayat 1 terjadi pada Yohanes 1 ayat 3. Dan berarti Yohanes 1 ayat 1-nya terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Sama-sama menggunakan kata pada mulanya, baik Yohanes 1 ayat 1 maupun Kejadian 1 ayat 1. Tapi yang di sini menurut saya lebih awal. Karena penciptaan itu dalam Kejadian 1 itu ada di sini. Dan pada mulanya yang di sini ada dalam ayat 1. Juga hal yang lain yang perlu diperhatikan, pada waktu di sini mutlak segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Maka
itu mestinya mencakup ruang ataupun waktu, ruang dan waktu. Memang kita otaknya terbatas, tidak bisa membayangkan suatu saat di mana waktu belum ada. Tidak bisa membayangkan suatu saat di mana ruang belum ada. Tapi saudara, baik waktu maupun ruang itu di luar diri Allah. Itu bukan Allah kan? Pasti ada karena diciptakan. Karena selain Allah tidak ada apapun atau sesuatu pun yang kekal. Ke arah belakang, karena tak teringat. Ruang waktu maupun waktu, mesti ada saat mereka itu tidak ada. Nah memang omongan ini omongan yang terbatas juga ya. Ada saat di mana waktu belum ada. Saat ya sudah waktu kan. Tapi kita memang terbatas oleh bahasa, tidak bisa tidak. Tapi saya ingin menunjukkan waktu itu pun diciptakan oleh Yesus dari ayat ini. Nah, sekarang kalau di sini dia menciptakan waktu dalam ayat 3. Dan ayat 1 terjadi sebelum ayat 3. Bagaimana mungkin ayat 1 itu bukan minus tak terhingga? Jujur adalah, sekalipun secara eksplisit dalam 3 ayat ini tidak ada. Tapi dengan penjelasan seperti itu sebetulnya kita bisa melihat bahwa memang ada. Jadi ada 1 ayat 1 sampai ayat 3 dan sebagainya menunjukkan Yesus itu punya sifat kekal. Sifat kekal yang hanya dimiliki oleh Allah. Tidak bisa Yesus itu ciptaan. Lalu sifat kekal diberikan oleh Allah kepada Yesus. Allah pun tidak bisa memberikan sifat kekal kepada yang tidak kekal. Ya jangan pikir Allah Maha Kuasa itu lalu Maha bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak mungkin. Memberikan kepada manusia, kepada malaikat, kepada Yesus, seandainya Yesus tidak kekal. Lalu memberikan kekekalan, Allah pun tidak bisa. Kan saya lanjutkan sudah ya. Jadi fakta bahwa Yesus kekal, ini jelas menunjukkan dia adalah Allah. Lalu poin ketiga, Yohanes 8 ayat 58. Sudah sering saya bahas ya. Tapi ayat ini memang ayat yang sangat penting dan sangat kuat. Kalau berdebat dengan mereka, dengan saksi Yehova, Unitarian, atau Islam atau apapun yang tidak percaya keilahian Yesus, maka kita bisa menggunakan ayat yang luar biasa ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Kata telah ini saya coret di sini, karena sebetulnya tidak ada. Jadi saudara, kita bisa melihat dalam Yohanes 8 ayat 58, before Abraham was, I am. Dan saudara, ini terjemahan yang benar ya. Tidak bisa terlihat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, karena bahasa kita tidak punya tenses. Tapi dalam bahasa Inggris terlihat. Abraham was. Was itu past tense. Before-nya, mestinya past perfect ya. Jadi kalau mau gunakan gramatika Inggris yang benar, before Abraham was, I had been, menggunakan past perfect. Karena sebelum atau lebih lampau dari lampau, itu mestinya past perfect. Sedikitnya juga dikatakan I was. Tapi tidak. Ayat ini mengatakan I am. Dan semua terjemahannya I am. I am. Abraham was-nya ada yang menerjemahkan was born, dan sebagainya. Ada yang was. Tidak masalah. Tapi pokoknya sebelum Abraham ada atau sebelum Abraham lahir, aku ada. Bukan aku sudah ada. Aku ada. Dan ini dalam bentuk present. Ini kata Yunani yang dipakai adalah aimi. Perhatikan verb indikatif present. Aktif first person singular. First person singular itu aku. Second person itu you ya.
singular atau plural tergantung you jamak atau you tunggal. Kalau third person, he, she, dan it. Itu kalau singular. Kalau third person plural, they. Nah kalau first person singular itu I. First person plural itu we. Ya, tapi yang saya tekankan pertama dia verb, lalu present dari I me. Dan first person singular itu I. Maka terjemahan I am ini betul-betul hurufiah, terjemahan yang benar hurufiah ditinjau dari sudut bahasa Yunaninya. Saudara, bagaimana Alkitab bahasa Inggris bisa mengatakan before Abraham was, I am. Menunjukkan bahwa Yesus itu ada di atas waktu. Karena pada waktu lampau pun Abraham itu kira-kira 2000 tahun atau lebih sebelum Yesus ya. Pada masa lampau dia bisa mengatakan I am. Tidak ada siapapun yang bisa mengatakan demikian. Pada waktu dia bisa mengatakan demikian, menunjukkan bahwa dia itu ada di atas waktu dan dia itu kekal. Ada kata-kata yang pernah mengatakan he is the eternal I am. Dia adalah I am yang kekal. Dahulu dia I am, sekarang dia I am. Dan pada masa yang akan datang pun sampai kapanpun dia I am. Kalau saya mengatakan dahulu I was, sekarang I am. Yang akan datang I will be. Yesus selalu bisa mengatakan I am. Dia ada di atas waktu dan itu menunjukkan dia kekal. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan kekekalan, menunjukkan dia di atas waktu, dia pencipta dari waktu sehingga dia ada di atas waktu. Dan itu tidak bisa tidak menunjukkan kekekalannya dia. Dan jelas keilahian dia. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang saya tekankan adalah aku datang. Ayat ini dan banyak ayat Alkitab yang lain mengatakan bahwa Yesus datang. Ini menunjuk pada saat kelahiran Yesus. Tidak dikatakan dilahirkan atau aku dilahirkan, tetapi aku datang. Kita bisa lihat bedanya. Tidak salah kalau dia mengatakan aku dilahirkan. Dan ada yang ayat mengatakan demikian. Tetapi banyak kasus dia berkata aku datang. Apa bedanya aku dilahirkan dan aku datang? Kalau dilahirkan tidak menunjukkan keberadaan dia sebelum lahir. Kalau datang itu menunjukkan keberadaan dia sebelum dia lahir. Dia mengatakan aku datang itu dalam arti memang aku lahir, aku dilahirkan. Tapi dia menggunakan kata datang menunjukkan dia punya pre-existence, keberadaan sebelum dia lahir. Memang laki-laki kalau ayat ini sudah gunakan menghadapi saksi Yehova maupun Unitarian, tidak ada gunanya. Karena mereka bilang, loh aku juga percaya. Tapi itu bukan berarti dia kekal. Dia sudah ada sebelum dia lahir sebagai malaikat. Tapi dia ciptaan, dia bukan kekal. Nah itu akan jawaban mereka. Jadi ayat-ayat ini sebetulnya menunjukkan kekekalan. Tetapi tidak secara eksplisit. Maka tentu bisa dibantah oleh mereka. Jadi kita mesti memikirkan ya kalau berargumentasi dengan mereka. Ayat-ayat yang mutlak menunjukkan kekekalan itu yang mesti dipakai. Bukan ayat-ayat yang seperti ini. Yang sekalipun sebetulnya benar. Tapi dengan mudah mereka bisa bantah. Sekarang poin yang kelima sudah, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Lagi-lagi kata-kata seperti ini ya, sebelum dunia ada ini sebetulnya menunjuk minus tak terhingga.
Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia ada, purbakala dan sebagainya, itu istilah-istilah yang banyak muncul dalam Alkitab dan menunjuk sebetulnya pada minus tak terhingga. Dan perhatikan, ini Yesus pada waktu sebagai manusia berdoa kepada Bapa. Kalau dia manusia tidak usah heran dia berdoa kepada Bapa. Pakai Allah dia tidak perlu berdoa. Sebagai manusia dia berdoa, sebagai Allah dia objek kepada siapa kita berdoa. Nah ini sebagai manusia dia berdoa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Malaikat pun tidak memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Ya saudara, ini lagi-lagi menunjukkan kekekalan dia, dan pada minus tak terhingga itu dia punya kemuliaan. Pada waktu dia menjadi manusia tentu dia tetap Allah dan kemuliaan tetap ada, tapi disembunyikan di balik kelemahan dari daging atau manusia itu. Sekarang kita masuk poin yang ke-6 saudara. Ibrani 1 ayat 11 dan 12. Semuanya itu menunjuk pada ciptaan ya. Kalau saya baca dari ayat 10-nya menunjuk pada ciptaan. Semuanya itu akan binasa. Jadi seluruh ciptaan akan binasa. Tetapi engkau tetap ada. Nah, ini menunjukkan ketidakperubahan ya. Dan juga menunjukkan kekekalan tapi ke arah depan. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama, tidak berubah. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah memang ini kekal ke arah yang akan datang. Plus tak terhingga. Banyak yang kekal seperti itu. Tapi tetap ini perlu. Karena Yesus harus kita buktikan dia itu Alfa dan Omega. Nanti kita akan lihat ayat itu. Yang pertama dan terakhir, yang awal dan akhir dan sebagainya. Jadi saudara, dia harus kekal dalam arti minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Tidak ada saat di mana dia tidak ada. Dan tidak berubah. Itu sifat ilahi. Dan sifat ini menurut saya tidak bisa diberikan kepada yang lain. Hanya milik Allah. Sekarang kita bahas sedikit ya. Poin A, perhatikan kata-kata semuanya itu akan binasa tapi engkau tetap ada. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudara, bahwa bagian ini menunjuk pada Yesus merupakan sesuatu yang jelas karena Ibrani 1 ayat 10 sampai 12 merupakan sambungan dari Ibrani 1 8 dan 9. Dihubungkan oleh kata dan pada awal dari Ibrani 1 ayat 10, dan Ibrani 1 ayat 8 sudah bolak-balik saya katakan berkata tentang anak. Kalau terjemahan kita seharusnya diterjemahkan kepada anak. Mari kita lihat Ibrani 1. Tetapi tentang anak, yang misalnya kepada anak, nanti kita lihat terjemahan King James ya. Tapi kepada anak, ia ini Allah berkata, takhtamu ya Allah. Yesus disebut Allah ya. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai, ini Yesus sebagai manusia, keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan ini nyambung ya, menunjukkan sambungan dengan ayat 8. Pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi ini ciptaan, Yesus yang mencipta. Nah ciptaan itu, semuanya itu, ini menurut pada ciptaan tadi itu, akan binasa. Tapi engkau tetap ada. Langit, bumi dan sebagainya akan binasa sudah. Hancur. Tapi engkau tetap ada. Semuanya jadi usang dan sebagainya, tapi engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Sekarang kita lihat Ibrani 1 ayat yang ke-8 tentang anak ya.
Tapi King James, unto the Son. Jadi memang bisa, kalau lihat kata Yunani pros bisa diterjemahkan ya bisa. Jadi kepada anak dia berkata. Dan sebut oh God, nanti sebut oh Lord di dalam ayat 10-nya. Jadi Yesus adalah God maupun Lord. Saya sudah katakan dua kata itu jangan dicampur adukkan, jangan mau diubah-ubah, lalu Allah dijadikan Tuhan. Tidak. Allah terjemahan dari God dan Tuhan terjemahan dari Lord. Dua kata itu berbeda. Allah itu jenis makhluk, tetapi kalau Tuhan itu jabatan atau kedudukan. Jadi saudara, saya lanjutkan dengan ayat selanjutnya dalam poin yang ke-7. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Sebetulnya istilah ini juga menunjukkan suatu kekekalan ya. Tapi di sini saya ingin menekankan Alfa dan Omega. Nah ini laki-laki si Benny itu Unitarian tidak bisa menerima bahwa Alfa itu minus tak terhingga dan Omega itu plus tak terhingga. Ini suatu kiasan yang menggunakan alfabet dari bahasa Yunani. Dan Alfa itu adalah huruf yang pertama, Omega huruf yang terakhir dari abjad Yunani. Kalau sebagaimana mereka mengatakan Yesus itu ciptaan pertama, lalu melalui Yesus Allah menciptakan segala sesuatu. Di sini tidak bisa dikatakan Alfa, saudara. Yesus hanya bisa mengatakan aku adalah Beta. Dia ciptaan pertama berarti Bapa ada lebih dulu. Bapa saja yang bisa mengatakan Alfa. Tapi ternyata di sini yang mengatakan Alfa. Nah memang ayat ini diperdebatkan. Yang ngomong yang di sini nih Yesus atau Bapa. Tentu saja kalau saudara berbicara dengan Unitarian dan Saksi Yehova, mereka mengatakan di sini yang bicara adalah Bapa. Tapi coba saudara perhatikan konteksnya. Wahyu pasal 1. Konteks menentukan ayat ini yang bicara siapa. Perhatikan ayat sebelumnya, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga mereka yang telah menikam dia. Membicarakan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi yang dibicarakan adalah Yesus. Lalu ayat 9-nya, setelahnya ya, aku Yohanes dan terusnya. Pada hari Tuhan ayat 10-nya aku dikuasai roh dan terusnya aku baca. Aku berpaling melihat suara yang diberikan padaku. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Jadi ayat 9 sampai dengan 20. Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Yesus. Yesus yang dimuliakan. Bersinar seperti matahari dan sebagainya. Jadi ayat 8 ini diapit ayat 7 yang bicara tentang Yesus dan ayat 9-20 yang juga bicara Yesus. Bagaimana mungkin ayat 8 bicara tentang Bapa? Harus saya akui bahwa penafsir Protestan pun ada yang mengatakan ayat 8 ini Bapa. Tapi saya tidak bisa menerima karena konteksnya tidak cocok. Dan kalaupun di sini diartikan ini Bapa, tetap ada ayat lain saudara ya. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Kata-kata aku telah mati tidak memungkinkan teks ini bicara tentang Bapak ya. Bapak tidak pernah mati. Ini tentang Yesus, tapi dikatakan yang awal dan yang akhir. Lalu mari kita lihat Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir.
Saudara, mari kita lihat Wahyu 22 ayat 13 itu bicara tentang siapa? Ini ayatnya ya. Ayat 12-nya, sesungguhnya aku datang segera. Bicara kedatangan kedua. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berarti jelas ini berbicara tentang Yesus. Aku datang segera. Lalu disambung, aku adalah Alfa dan Omega. Tambahlah ke yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Kalau dia ciptaan pertama seperti yang dipercaya orang saksi Yehova dan Unitarian, bagaimana bisa Alfa? Bagaimana bisa yang pertama? Harusnya yang kedua. Bagaimana bisa yang awal? Tidak mungkin, saudara. Jadi kalaupun Ibrani 1 ayat 8 itu bicara tentang Bapa, tetap di sini Yesus disebut Alfa dan Omega. Jelas-jelas tentang Yesus. Jadi saudara, dia disebut Alfa dan Omega, huruf pertama dan huruf terakhir dari abjad Yunani. Lalu juga disebut yang awal dan yang akhir. Lalu disebut lagi yang pertama dan yang terkemudian. Dan semuanya ini jelas menunjukkan dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Lalu Wahyu 1:18 dia hidup sampai selama-lamanya. Jadi saudara, minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Itulah arti dari Alfa dan Omega. Huruf Yunaninya mentok ke arah awal dan mentok ke arah akhir. Jadi jelas dengan penggambaran seperti itu diartikan kekal sampai kekal. Minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Lalu saudara, kita melihat sifat yang lain adalah sifat suci atau tidak berdosa. Memang ayat yang saya berikan ini kemanusiaannya ya. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa. Kalau ini ya ini bisa manusianya, bisa pribadinya ya, betulnya ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, waktu dia menebus kita dia, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang Ibrani 4:15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, memang ini bicara kemanusiaan. Dicobai, karena dia sebagai Allah bisa dicobai. Pakai manusia. Tapi saudara, kemanusiaan Yesus itu bisa tidak berdosa atau tidak bisa berdosa bahkan karena keilahiannya. Keilahiannya bersatu dengan kemanusiaannya sedemikian rupa. Sifat-sifatnya terpisah sendiri-sendiri. Tapi saudara, dalam hal-hal yang lain, keilahiannya bisa membiarkan kemanusiaannya. Misalnya, Yesus jalan-jalan sebagai manusia, melayani sebagai dan dia capek. Capek, dia butuh istirahat, dia tidur, dia butuh makan untuk menyegarkan diri dan sebagainya. Dalam hal itu, ilahinya tidak membantu dia. Dikasih kemakuasaan jualan 3 tahun tidak capek-capek. Tidak membantu, dibiarkan dalam manusianya. Dalam hal yang lain juga seperti itu, banyak kasus dibiarkan dalam kemanusiaannya. Tapi dalam satu hal ini, dalam hal dosa, keilahian tidak bisa membiarkan dia kemanusiaannya menghadapi pencobaan setan, memungkinkan jatuh dalam dosa, tidak bisa. Karena kalau Yesus itu berbuat dosa, yang berbuat dosa bukan hanya manusianya ya. Pribadinya berbuat dosa juga. Dan itu tidak mungkin. Juga kalau dia berbuat dosa sebagai seorang yang mau jadi juru selamat, satu dosa saja rencana Allah gagal. Dia tidak bisa jadi juru selamat. Dia mati untuk dosanya sendiri biarpun cuma satu. Maka dalam urusan dosa,
Keilahiannya harus menjaga kemanusiaannya sehingga tidak bisa berbuat dosa. Jadi secara teoritis bukan saja Yesus dalam faktanya tidak berbuat dosa sama sekali. Tapi secara teoritis pun dia tidak bisa berbuat dosa. Orang-orang banyak sekali yang mengatakan secara teoritis Yesus bisa berbuat dosa. Itu salah dan konyol. Kalau secara manusia dia bisa memungkinkan berbuat dosa biarpun teoritis, maka secara teoritis rencana Allah bisa gagal. Dan secara teoritis pribadi kedua dari Tritunggal bisa berbuat dosa. Itu konyol. Tidak bisa, saudara. Ya, jadi saudara, kalau biarpun dua teks ini tentang kemanusiaannya ya, tapi tetap manusianya bisa suci karena keilahiannya menjaga. Dan keilahiannya jelas-jelas lebih-lebih lagi kalau manusianya tidak suci, bagaimana keilahiannya tidak suci. Sekarang poin C, saudara. Maha kuasa. Memang kalau urusan maha kuasa ini, manusianya sih sebetulnya tidak maha kuasa. Tapi diberikan kuasa sehingga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Mujizat-mujizat yang dia lakukan. Seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan, menenangkan badai, mengubah air jadi anggur, berjalan di atas air, mengusir setan dan sebagainya, menunjukkan kemahakuasaannya. Memang saudara, nabi-nabi dan rasul-rasul tertentu juga melakukan banyak mujizat ya. Tapi ada beberapa perbedaan. Pertama saudara, tidak ada nabi atau rasul yang bisa melakukan mujizat sesuai kehendaknya sendiri. Mereka tergantung Tuhan. Paulus itu punya karunia kesembuhan. Tapi pada waktu Timotius sakit, dia menyuruhnya minum anggur sedikit. Sebab pencernaanmu terganggu, tubuhmu sering lemah. Kenapa dia tidak datangi Timotius dan tumpangi tangan, sembuhlah dalam nama Yesus? Kenapa enggak? Karena dia tidak bisa melakukan mujizat sesuai kehendaknya sendiri. Hanya pada waktu Tuhan menghendaki, maka Paulus bisa menyembuhkan. Tapi Kristus di sini bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya sendiri. Yohanes 5:21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sak suka dewe, semau gue. Hanya Yesus. Nabi-nabi rasul-rasul semaunya Bapa, bukan semau mereka. Tapi Anak bisa melakukan semaunya sendiri. Kedua, Nabi melakukan mujizat bukan dengan kuasanya sendiri, tapi dengan kuasa Allah. Sedangkan Rasul juga demikian karena mereka melakukan mujizat dengan menggunakan nama Yesus. Alkitab bahkan mengatakan secara eksplisit bahwa Rasul-Rasul menerima kuasa dari Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat. Tapi Yesus melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri. Mari kita lihat nanti ayatnya, nanti saja. Yang 10-18. Dan ia tidak pernah menggunakan nama orang lain untuk melakukan mujizat. Dalam nama Bapa, tidak ada. Dia bahkan tidak perlu berdoa. Lukas 9 ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Ya, kalau rasul perlu dikasih tenaga, kuasa. Yesus tidak seorang pun mengambilnya, nyawanya ya maksudnya. Kalau sudah baca konteksnya, daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi mati itu karena dia menyerahkan nyawa, bukan karena dia terpaksa mati, tidak. Makanya dia berdoa, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan rohku. Seandainya dia tidak menyerahkan nyawa, dia tidak bisa mati.
Aku memberikannya, menyerahkannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, biasanya kalau saya gunakan ayat ini, maka para saksi Yehova dan Unitarian menekankan bagian akhir yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Tugas ini tugas misi menyelamatkan itu. Kan menyangkut kematian dan kebangkitan. Dan itu dia berkuasa memberikan nyawa, dia berkuasa mengambilnya kembali. Jadi sebetulnya bagian akhir ini tidak ada urusannya. Apakah kata-kata bagian akhir lalu berarti meniadakan atau menetralisir atau membuang kata-kata aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali? Ada banyak orang bodoh yang selalu kalau nafsir ayat itu model seperti itu, sudah ya. Misalnya Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini jelas menunjukkan bahwa selamat itu karena iman saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, lalu orang bilang nanti jangan cuma lihat ayat 8 dan 9, lihat ayat 10-nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat 10 memang bicara tentang pekerjaan baik. Tapi ingat ya, ayat 10 tidak ada urusannya dengan ayat 8 dan 9. Bicara tentang keselamatan dalam hubungan dengan iman dan perbuatan baik. Ayat 8 dan 9, perbuatan baik untuk keselamatan dibuang sejauh mungkin. Mana ayat 10 bicara? Memang ayat 10 bicara pekerjaan baik, tapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kita diciptakan itu untuk, jadi ada rencana Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Memang setelah kita selamat, kita diharapkan berbuat baik dan harus terjadi. Tapi selamatnya terjadi dulu. Jadi ayat 10 dipakai untuk menetralisir ayat 8 dan 9. Itu hanya orang tolol yang memang mau berbelit-belit dan mau membengkokkan Alkitab. Juga saudara, Efesus pasal 1, waktu saya menggunakan ayat ini ya, debat dengan Stephen Liao, sebagai dasar dari predestinasi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dia lalu berkata, lihat, jangan lihat ini yang saja. Lihat di dalam Dia. Apa hubungannya, saudara? Lalu kalau di dalam Dia, lalu bagaimana? Apakah kata-kata dalam Dia itu akan mengubah bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya? Lalu juga mengubah Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya? Tidak ada hubungannya. Apapun arti dari kata-kata di dalam Dia ini, tidak mengubah bagian yang ini. Jadi sudah sangat banyak orang debat dengan cara bodoh seperti itu. Sebetulnya mereka menghindari bagian yang kita gunakan dengan lari pada bagian yang lain sebelumnya atau sesudahnya yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Di sini juga lari ke bagian ini. Ini bicara tugasnya apa, saudara? Masa tugasnya itu mati dan bangkit? Bukan itu tugasnya. Tugasnya kan misi keselamatan itu. Memang melalui kematian dan kebangkitan. Tapi tugasnya misi menyelamatkan manusia. Melalui kematian dan kebangkitan, iya. Tapi tentang itu dia berkata, aku berkuasa memberikan nyawanya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia berkuasa untuk membiarkan dirinya mati. Dan membangkitkannya kembali. Mungkin satu kali saya akan buat
suatu video, siapa yang membangkitkan Kristusnya? Selalu orang bilang Bapak yang bangkitkan. Unitarian juga berkata demikian, Bapak yang bangkitkan. Omong kosong, saudara. Memang Bapak membangkitkan benar, tapi tidak cukup, saudara. Anak itu juga membangkitkan. Sebagai manusia, Yesus dibangkitkan. Sebagai Allah, dia membangkitkan dirinya sendiri atau kemanusiaannya sendiri. Jadi bisa dalam arti tentu dikatakan aku bangkit sendiri. Dan Roh Kudus jelas juga ikut dalam kebangkitan Kristus. Karena dalam semua pekerjaan di luar diri Allah, opera ad extra, ketiga pribadi bekerja sama. Memang kalau kemanusiaannya tidak bisa membangkitkan. Tapi keilahiannya membangkitkan. Bapa, Anak, Roh Kudus tiga-tiga membangkitkan Yesus. Ini salah satu argumentasinya, nanti lain kali saya berikan ayat-ayat yang lain pada waktu saya membuat video tentang hal itu. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa dalam urusan mukjizat, Rasul tidak bisa dikatakan maha kuasa. Nabi juga tidak. Tapi kalau Yesus maha kuasa. Tidak ada Rasul dan Nabi bisa melakukan mukjizat sebanyak yang Yesus lakukan. Juga tidak bisa sekehendaknya sendiri. Juga mereka melakukan karena mereka diberi kuasa Allah. Yesus dengan kuasanya sendiri. Karena poin yang ketiga ini ya, tidak pernah ada seorang pun lakukan mujizat sebanyak atau sehebat yang Yesus lakukan. Ayat 15 ayat 24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Dia lakukan mujizat luar biasa, masih tidak percaya. Nah itu mereka tentu harus dipersalahkan secara sangat berat. Seandainya aku tidak lakukan, ya mereka tidak salah. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ayat ini menunjukkan ya, makin banyak terang yang diberikan oleh Tuhan. Kalau orangnya tetap tidak percaya, makin besar kesalahan mereka, makin berat hukuman mereka. Orang yang tidak pernah mendengar Injil, tentu saja tidak bisa percaya. Mereka masuk neraka, tapi dalam urusan itu kalau hanya ditinjau dari situ, hukuman mereka ringan. Tetap menderita namanya neraka. Tapi kalau mereka pernah mendengar Injil 1 atau 2 kali, lalu tetap tidak percaya, hukumannya lebih berat. Kalau mereka banyak kali mendengar Injil dan tetap tidak percaya, dan Injil sudah diberitakan secara sangat jelas, dan mereka tetap tidak percaya, hukuman mereka jauh lebih berat. Di satu sisi, saudara, mendengar Injil itu sesuatu hak yang luar biasa, yang harus saudara syukuri kalau saudara bisa berada dalam gereja atau mendengar khotbah di mana Injil betul-betul diberitakan. Itu suatu berkat yang luar biasa. Tapi ingat, bersama dengan berkat atau hak yang luar biasa itu, juga ada tanggung jawab yang luar biasa. Makin banyak saudara dapat berkat atau terang, makin besar tanggung jawab saudara, makin besar hukuman saudara kalau saudara tetap tidak memperdulikannya. Jadi saudara, kalau Yesus melakukan banyak mujizat, kita percaya dia itu maha kuasa. Kalau Rasul Nabi melakukan banyak mujizat, kita tetap tidak percaya dia itu maha kuasa. Mereka itu maha kuasa, tidak. Karena 3 alasan yang saya berikan ini. Pertama, tidak ada yang bisa lakukan mujizat sesuai kehendaknya sendiri. Kalau Kristus bisa. Kedua, Nabi Rasul melakukan mujizat bukan dengan kuasa sendiri. Mereka diberikan kuasa. Kalau Yesus lakukan dengan kuasa sendiri. Yang ketiga, mujizatnya tetap tidak ada yang sebanyak atau sehebat yang Yesus lakukan.
Misalnya kebangkitan orang mati ya. Hanya satu nabi, dua nabi. Elia satu, Elisa satu, dua rasul. Petrus satu, Paulus satu. Yang bangkitkan orang mati. Yesus bangkitkan 4. Dan yang rasul atau nabi bangkitkan semua adalah orang-orang yang baru mati. Tetap mujizat ya. Baru mati, kalau mati sungguh-sungguh tetap tidak bisa dibangkitkan. Tapi yang Yesus satu kasus lakukan, yaitu Lazarus. Orang itu mati 4 hari. Jadi tidak ada. Rasul nabi manapun melakukan mujizat sebanyak sehebat yang Yesus lakukan, tidak ada. Dan ingat dikatakan oleh Rasul Yohanes pada akhir Injil Yohanes, yang dicatat itu hanya untuk membuat orang percaya, tidak semuanya. Pasti lebih banyak lagi mujizat yang Yesus lakukan. Cuma tidak dicatat. Tidak ada manusia siapapun melakukan mujizat sebanyak atau sehebat yang Yesus lakukan. Karena itu saudara, adanya ayat ini saudara ya, membuat kita harus sangat hati-hati pada waktu kita menafsirkan Yohanes 14. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Perhatikan ya, yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, berarti ayat ini memberikan suatu janji. Ayat 11-nya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lalu dia berikan janji, yang percaya kepadaku dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lalu orang-orang karismatik mengklaim ayat ini. Kita yang percaya bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Kalau itu benar, saya tanya, siapa orangnya? Tolong berikan saya satu saja orang karismatik yang bangkitkan orang mati yang sudah mati 4 hari. Tolong berikan saya satu saja orang karismatik yang jalan di atas air. Tolong berikan saya satu orang karismatik saja yang mengubah air jadi anggur. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Dan sebagainya dan sebagainya. Membangkitkan orang mati saja bagi saya cuma omong kosong. Pada waktu Petrus Agung mati, di mana tuh ya? Semarang atau mana, pokoknya Jawa Tengah ya. Muncul suatu hoax, pokoknya berita di WA. Wih, ternyata didoakan. Banyak orang berdoa supaya dia bangkit. Dan sudah bangkit, puji Tuhan dan sebagainya. Saya waktu menerima itu, saya langsung tidak percaya. Saya pikirkan cuma 2 kemungkinannya. Kemungkinan pertama adalah matinya mati pura-pura. Sekarang mengklaim bangkit. Kemudian kedua, matinya sungguh-sungguh. Dan klaim bangkit itu omong kosong. Dan ternyata memang benar. Klaim bangkitnya omong kosong, dia sungguh-sungguh mati. Saya bukan tidak percaya bahwa Tuhan tetap mampu bangkitkan orang pada zaman sekarang. Tapi yang saya maksudkan di sini, orang mana melakukan mujizat kebangkitan lebih besar, lebih banyak dari Yesus. Kalau ayat ini memang harus diartikan sesuai penafsiran karismatik itu. Jelas penafsiran itu penafsiran salah. Kalau begitu harus ditafsirkan bagaimana? Saudara, kata pekerjaan itu jangan diartikan hanya menunjuk pada mujizat. Tapi dalam pekerjaan pelayanan dan hasilnya.
Yesus melakukan pekerjaan pelayanan sebetulnya tidak terlalu banyak relatif ya. Hasilnya lebih-lebih lagi sangat sedikit. 11 rasul tambah beberapa perempuan tambah beberapa orang lagi sangat sedikit. Pelayanannya pun mencakup hanya Israel. Kepada orang-orang non-Yahudi sangat sedikit. Tapi saudara, rasul-rasul dan orang-orang Kristen sampai saat ini dalam urusan pelayanan dan hasil pelayanan sangat bisa melampaui pekerjaan Yesus. Apalagi sekarang zaman internet ini, khotbah masuk YouTube ditonton oleh jutaan orang. Bisa jutaan orang. Ya saudara, jelas sekali bahwa hasil pelayanan Petrus saja yang belum zaman internet, satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Yesusnya tidak pernah seumur hidupnya dia hasilkan 3.000 orang. Jadi pada waktu dua itu digabungkan, pekerjaan di sini diartikan pekerjaan pelayanan dan hasilnya plus mujizat. Maka dalam kasus Yesus mujizatnya besar sekali, tapi pekerjaan pelayanan dan hasilnya relatif sedikit. Dalam kasus rasul-rasul, mujizatnya lebih kecil dari punya Yesus. Tapi pekerjaan pelayanan dan hasilnya jauh lebih besar dari Yesus. Sehingga waktu digabungkan dua itu, banyak mereka. Orang Kristen zaman sekarang, mujizatnya lebih sedikit lagi. Tapi pekerjaan pelayanan bisa lebih besar lagi dengan teknologi modern dan sebagainya. Jadi digabungkan bisa sekali lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Jadi ditafsirkan seperti itu, baru ayat itu tidak menabrak ayat ini, Yohanes 15 ayat 24. Yang Yesus lakukan itu seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Tidak ada saudara. Ya klaim boleh saja, seperti Sai Baba itu diklaim melakukan mujizat lebih hebat, lebih banyak dari Yesus. Itu betaplusnya mereka lah, saya tidak percaya. Ya saudara, ini urusan kuasa ya. Sekarang poin D, Maha tahu. Ingat, Yesus itu punya dua pikiran ya setelah dia inkarnasi. Karena itu kalau pikiran manusia yang keluar di alam sadarnya, dia tidak tahu. Pada waktu dia mengatakan Matius 24 ayat 36, tidak tahu hari Tuhan. Pikiran manusia yang keluar. Tapi pada waktu pikiran ilah yang keluar, maka berlaku ayat ini. Dia menjadi maha tahu. Pribadinya jadi maha tahu. Matius 9 ayat 4, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Bagaimana orang bisa tahu pikiran mereka? Matius 12 ayat 25, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Mereka berundal dalam hati, tapi dia tahu. Yohanes 2, 24, 25, tapi Yesus ini tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Seandainya saja saya tahu apa yang ada dalam hati orang, enak sekali ya. Nabi-nabi rasul-rasul kadang-kadang diberitahu oleh Tuhan. Petrus misalnya waktu Ananias dan Safira berdusta, kok bisa Petrusnya tahu? Jelas Tuhan beritahu. Hanya dalam kasus-kasus tertentu. Tak selalu. Yesus pola balik. Yohanes 6:64, tapi di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya, siapa yang dalam Yunania bentuk jamak, dan siapa yang akan menyalahkan dia. Siapa yang kedua ini dalam bentuk tunggal. Jadi pada waktu itu ada banyak ya, ini Yohanes 6 ini kan terjadi pada awal Yohanes 6, dia beri makan untuk 5.000 orang, itu banyak. Dari semula dia tahu siapa, ini banyak orang. Pokoknya bukan satu yang tidak percaya. Tapi siapa yang kedua ini bentuk tunggal, yang akan menyalahkan dia. Jelas ini Yudas. Tidak bisa lain. Jadi saudara, sebagai manusia Yesus tidak tahu. Tapi pribadinya sama-sama memiliki sifat-sifat dengan keilahiannya. Maka pribadinya tahu. Manusia tidak bisa tahu. Jadi ini Yesus tahu dalam kasus-kasus ini membuktikan dia adalah Allah. Sekarang poin saudara, Maha Ada. Ini juga termasuk sifat yang tidak bisa diberikan ya. Malaikat mungkin bisa bergerak cepat. Setan mungkin ada banyak sehingga di sini ada setan, di sana ada setan, di mana-mana ada setan. Tapi satu setan tidak bisa ada di dua tempat pada saat yang sama. Karena mereka tidak ada. Mereka juga sama. Mereka bisa bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lain, tapi berada pada satu saat di dua tempat berbeda. Tidak mungkin. Tapi Yesus tidak ada. Dia bisa. Manusianya tidak, saudara. Maha Ada itu sifat ilahinya. Menjadi sifat dari pribadinya. Tapi manusianya tetap terbatas. Jadi kita tidak pernah melihat manusia Yesus itu ada di dua tempat pada satu saat yang sama, tidak ada. Dan sekarang dia ada di surga, dia tidak ada di dunia ini. Nah, keadaan Yesus terlihat dari mana? Mari kita melihat pertama dari Yohanes pasal 1. Yang mula-mula menyatakan bahwa firman Logos atau Yesus itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 1. Tapi lalu menunjukkan bahwa firman atau Yesus atau Logos itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 14. Tapi anehnya, Yohanes 1 ayat 18 mengatakan bahwa firman atau Logos atau Yesus itu masih ada di pangkuan. Pangkuan itu sebetulnya salah, seharusnya di dada Bapak, maksudnya dalam pelukan itu ya. Mari kita baca ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 1, 14, 18. Pada mulanya, ini masa lampau ya, adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu pada zaman Rasul Yohanes itu firman itu telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi tadinya dia bersama-sama dengan Allah. Ya, pada mulanya. Lalu dia menjadi manusia dan diam di antara kita, berarti dia di dunia ini. Tapi anehnya ayat 18-nya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di dada Bapa. Bukan pangkuannya. Dialah yang menyatakannya. Jadi di mana anak tunggal Allah ini berada? Ada di dada Bapa. Mari kita lihat terjemahan dari NIV. But God the only Son who is at the Father's side. Saya tekankan kata is ini yang menggunakan bentuk present tense. Bukan was, tetapi is. Bentuk present. Saya tidak tahu apakah bisa terlihat atau tidak. Coba kita lihat di dalam Yunaninya ya. Ini juga is ya. Own being. Apa bisa kelihatan atau tidak present participle mestinya. Ini I am ya. Verb participle present.
Jadi terjemahan masculine singular. Jadi terjemahan is ini benar, present memang. Jadi bukan bentuk lampau. Jadi kita kembali ke ayat ini ya. Lampaunya minus tak terhingga bersama-sama dengan Allah. Tapi kan dia sudah turun ke dunia jadi manusia, tinggal diam bersama di antara kita. Anaknya kok masih tetap is at the father side, ada di sisi Bapa. Jadi ini menunjukkan pada waktu dia turun ke dunia, dia tidak pernah meninggalkan surga. Selalu ingat ya, kalau Allah itu turun, naik dan sebagainya, Allah loh ya, itu selalu bahasa antropomorfis, di mana Allah digambarkan seakan-akan dia adalah manusia. Allah itu maha ada. Dia tidak perlu turun, dia sudah di bawah. Dia sudah turun, dia masih di atas. Kita tidak bisa seperti itu, malaikat pun tidak bisa. Tadi itu juga yang dikatakan oleh Calvin pada waktu anak itu lahir melalui Maria, jalan-jalan di bumi, tergantung di atas kayu salib. Dia tetap memenuhi langit dan bumi. Jadi yang sudah lihat itu manusia Yesus. Itu terbatas. Tapi ingat, Allahnya, keberadaannya tidak terbatas di dalam manusia Yesus itu, tidak. Keberadaannya tetap maha ada. Jadi hati-hati pada waktu melihat Yesus itu, manusianya terbatas, Allahnya tidak pernah terbatas oleh ruangan. Dia maha ada. Sekarang manusianya di surga, tidak ada di dunia. Tapi Allah anaknya jelas maha ada. Dia memenuhi langit dan bumi, tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Lalu poin kedua, saudara, kemahaadaan Yesus juga jelas terlihat dari janji yang dia berikan dalam dua ayat ini. Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini suatu janji di mana ada suatu persekutuan ya, apa itu gereja atau persekutuan. Tidak usah banyak, pokoknya lebih dari 1 ya. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ingat ya, dalam namaku bukan berarti seadanya orang gumbul ya. Kalau mereka bukan orang Kristen, maka ini tidak berlaku tentu saja. Tidak peduli satu gereja itu 100 orang atau 1000 orang. Kalau kafir semua, KTP semua, janji ini tidak berlaku. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Dia janji, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, untuk menggenapi janji ini, dia harus maha ada. Dia mengucapkan kata-kata ini atau dia betul-betul bisa menggenapi, dan itu berarti dia maha ada, atau dia pendusta. Yang mana ya saudara muslim? Karena berkumpul 2-3 orang ini terjadi di mana-mana pada satu saat yang sama. Pada hari Minggu, kebaktian saya jam 9. Banyak gereja kebaktian jam 9 juga. Dan kalau gereja itu juga ada 2 atau 3 orang, gereja sini juga ada 2-3 orang, maka dia harus hadir di semua tempat itu. Dan ini mengharuskan dia maha ada. Lalu Matius 28 ayat 20, janji penyertaan bagi orang-orang yang memberitakan Injil. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dibaca mulai ayat 19, bagilah jadikan semua bangsa muridku dan pakainya, belum baptis, belum ngajar. Lalu ada janji penyertaan. Nah, sudah orang Injil itu ada di mana-mana. Dan Yesus harus menyertai mereka satu persatu.
laki-laki kemungkinannya dia dusta atau dia maha ada dan berarti dia adalah Allah. Kalau dia bukan Allah yang maha ada, dua ini dusta. Dan maha ada ini tidak bisa diberikan kepada siapapun. Allah pun tidak bisa menjadikan malaikat, setan, atau manusia, atau siapapun, atau benda apapun menjadi di atas ruang. Maha ada itu di atas ruang. Kalau kekal tadi di atas waktu, maha ada di atas ruang. Allah yang mencipta ruang. Karena itu dia di atas ruang dan dia itu maha ada. Nah, makhluk manapun, makhluk ciptaan tidak ada yang di atas ruang. Kok yakin ruang dan waktu diciptakan lebih dulu dari semua yang lain? Karena kalau tidak ditaruh di mana? Jadi saudara, karena sifat maha ada tidak bisa diberikan kepada yang lain. Kalau Yesus maha ada, pasti dia adalah Allah. Karena poin F, tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bahwa tidak berubah. Bahwa tidak berubah merupakan sifat Allah. Terlihat dari ayat seperti Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Lalu juga terlihat dari ayat tadi yang tadi sudah kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 tadi ayat 10 dan seterusnya ya. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu ciptaan akan binasa, tapi Engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah. Jadi semua akan berubah ya. Tetapi Engkau tetap sama. Bukan cuma kekal yang ditekankan, tapi tidak berubah ditekankan juga dalam ayat 12 ini. Jadi saudara, Allah memang tidak bisa berubah. Karena dia sempurna. Laki-laki ini sifat yang tidak bisa diberikan kepada siapapun. Karena Allah itu tidak berubah. Dia sempurna. Kalau dia berubah, pikirkan dia berubah membaik atau berubah memburuk. Kalau dia berubah membaik, berarti tadinya tidak sempurna. Kalau dia berubah memburuk, sekarang dia tidak sempurna. Kalau dia sempurna, dia tidak bisa berubah. Dan Yesus dikatakan tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalaupun ayat yang dianggap sikapnya yang tidak berubah, ada penafsir seperti itu. Maka tetap Ibrani 1 ayat 12 tadi berlaku kalau itu jelas Yesusnya. Jadi sudah jelas sekali bahwa Yesus punya sifat tidak berubah. Semua berubah. Yesus tidak berubah. Dan itu sifat ilahi tidak bisa diberikan pada orang lain atau siapapun. Maka ini menunjukkan atau membuktikan Yesus adalah Allah. Jadi saudara, sifat-sifat ilahi yang Yesus miliki, kita sudah melihat secara jelas ya. Bisa digunakan sebagai argumentasi kalau debat dengan Unitarian, Saksi Yehova, Islam atau apapun yang tidak percaya Yesus Allah. Sifat-sifat ilahi ini membuktikan keilahian Yesus. Dan kalau saudara sekarang sudah tahu Yesus Allah, saya ingin tanyakan bagaimana sikap saudara terhadap Allah itu. Apakah saudara punya sikap tunduk terhadap Allah? Menyembah Allah itu?
menghormati Yesus sama seperti menghormati Allah. Dan ingin mengenal Allah itu atau Yesus itu dengan belajar firman-Nya dan sebagainya. Melayani dia, betul-betul seluruh hidup kita persembahkan untuk dia atau tidak. Tidak ada gunanya saudara kalau cuma secara teoritis kita percaya Yesus Allah, tapi hidup kita tidak menunjukkan hal itu sama sekali. Harus secara teoritis percaya Yesus Allah. Dan hidup ini mewujudkan kepercayaan itu dalam kehidupan yang praktis, betul-betul sesuai dengan kepercayaan kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Sampai di sini pelajaran ke-18 dan akan saya lanjutkan pada kali yang akan datang.